Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lejeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang intake money pool ya guys ya. Banyak sekali yang bertanya, sampai hari ini masih tetap ada yang bertanya tentang intake money pool. Dan sebenarnya walaupun banyak yang nanya akan saya bahas. Karena apa? Karena saya lihat-lihat di video-video di YouTube, di TikTok ya, banyak yang ganti karbu tanpa memperhatikan intake money pool. Padahal sudah dari beberapa tahun ke belakang saya bikin video ya, memang viewersnya sedikit yang bahas intake. Padahal ini salah satu yang sangat penting untuk memaksimalkan performa karbu yang kita pakai guys ya. Seberapa pengaruhnya? Mungkin kalau saya belum pernah tes di dyno perbedaan intake yang belum disesuaikan dengan diameter karbu dengan setelah disesuaikan dengan diameter karbu. Tapi by feeling itu kerasa banget ya. Karbu jadi lebih mudah setting, performa karbu RPM tengah ke atasnya itu juga lebih maksimal guys ya. Dan secara logika juga memang masuk. Saking pentingnya ini banyak banget tuner-tuner motor-motor 4 tak itu dia benar-benar melakukan riset untuk bagian intake ya. Tapi karena motor kita motor harian, nggak usah bikin pusing, cukup simak penjelasan di video kali ini ya. Nah, salah satu rekomendasi intake money pool dari saya adalah intake money pool yang bentuk lekukannya itu masih mirip-mirip standar kayak gini ya. Jadi dia nggak down wrap bahasa keren zaman sekarangnya, tapi masih derajat kemiringan karbunya itu kurang lebih mirip-mirip standar. Kenapa saya rekomendasikan yang seperti ini? Karena pertama untuk nyeting karbu itu dia lebih mudah. Untuk nyeting pelampung itu bawaan setelan PE yang nggak bisa di setel-setel itu aman guys, nggak takut banjir ya. Soalnya posisinya kurang lebih hampir mirip dengan karbu standar. Berbeda kalau posisi karbunya down drape itu kita harus pakai pelampung yang bisa disetting supaya nggak kebanjiran atau kekurangan bensin ya. Jadi harus disetting. Nah itu kelebihan intake yang lakukannya standar. Kalau untuk intake yang down drape, memang untuk akselerasi saya pernah pakai yang down drape benar-benar pendek nempel ke intake dan posisi karbu miring. Itu untuk akselerasi lebih dapat guys, tapi RPM bawah itu kerasa lebih basah ya. Terus untuk nyeting pelampung cukup tricky, jadi ada triknya supaya nggak kekurangan atau nggak kelebihan. Karena posisi karbu miring itu otomatis kan harus penyesuaian di mangkuk ya, berbeda dengan injeksi. Mereka kan penampungan bensinnya di tangki, mau kita injek throttle bodinya posisi tegak lurus ke atas pun nggak bakal ada istilah kebanjiran kalau motor injeksi. Kalau karbu itu kalau terlalu miring nanti rawan kebanjiran guys ya, kalian akan pusing sendiri nyetingnya. Jadi rekomendasi dari saya intake untuk motor karbu tetap yang seperti ini untuk sehari-hari. Kalau untuk motor yang jarang keluar mau down drape juga silahkan, nggak masalah, yang penting nyeting setelan pelampungnya pas, itu gitu aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan intinya guys. Nah di sini ada beberapa contoh, ada dua contoh ya intake. Ada yang untuk PWK 28 dan untuk PWK 34. Walaupun intake yang ini udah nggak pernah saya pakai karena memang ini intake rusak ya. Tapi waktu sebelum rusak tentu ini salah satu andalan saya karena ini dia down drive ya itu. Nah kebanyakan user STF itu kan perbesar diameter karbu ke ukuran 28 ya. Yang standarnya itu di ukuran 26, rata-rata kita pasti perbesar ke ukuran 28. Kenapa? Karena memang diameter ideal untuk Suzuki STF karbu itu di sekitaran 27 sampai 28 mm kalau ingin peak power, bukan peak power ya. RPM maksimalnya di sekitaran 11.500 sampai 12.000 RPM sesuai limit CDI standar. Jadi ini diameter yang paling cocok. Kalau upgrade sebenarnya nggak terlalu upgrade ya, dari diameter karbu standar yang 26 diganti ke PE 26 itu sebenarnya kurang lebih mirip-mirip lah untuk RPM atasnya, hanya menang di akselerasi sedikit itu pun. Kemudian malah ada yang downgrade ya, dari 26 ke 24 itu di luar nalar saya guys ya. Itu sebenarnya bukan upgrade tapi downgrade, dan mungkin lebih ngejar ke akselerasi RPM bawah dan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Nah, di sini akan saya bahas yang penggantian atau upgrade karbu ke ukuran 28 mili, apa yang perlu disesuaikan di intake. Di sini saya ada sampel PWK 28 dengan intake standar ya. Kenapa saya sandingkan dengan intake standar?
Karena kebanyakan yang rubah karbu itu jarang sekali mengganti intake manifold ya guys ya, karena memang moncongnya ini PNP dengan intake standar si PE28, PWK28 ini PNP ke moncong standar tanpa ribet ya. Nah, namun banyak sekali yang tidak memperhatikan untuk diameter dalamnya guys. Ini padahal yang paling penting menurut saya ya. Nah, kebanyakan itu diameter dalam si intake-nya nggak dirubah saat ganti karbu ukuran 28. Yang terjadi adalah flow-nya nabrak. Ini sudah saya jelaskan di video beberapa tahun lalu dan disertai gambar ya, yang video berikutnya atau mungkin sekitaran beberapa bulan yang lalu lah. Kalian cek aja. Ada yang bahas tentang intake manifold. Nah, di sana saya jelaskan gamblang ya. Kenapa intake harus disesuaikan ukurannya. Di sini saya berikan contoh aja gitu. Nah, penyesuaian itu yang pertama, bagian in-nya harus sesuai dengan diameter karbu, dan bagian out si intake yang menuju ke head itu harus sama dengan diameter port in supaya maksimal kayak gitu ya. Diameter port in-nya saya kan nggak tahu spek motor kalian kayak gimana, jadi menyesuaikan. Nah, kalau udah porting dan diameter port in-nya misal udah ukuran 28 mili, si karbu intake standar ini masih mumpuni guys, masih bisa di reamer atau di porting ya, menyesuaikan sampai 28 mili. Tapi kalau di atas itu saya sarankan ganti intake ya ke yang bentuk kayak ES2 tadi, yang bagian ininya adalah aluminium cor supaya diameternya bisa lebih gede lagi. Tapi kalau diameternya cuma 28, si bagian port in-nya ya, intake standar ini masih mumpuni guys, masih cukup. Tinggal kita sesuaikan diameter dalamnya kayak gitu ya. Jadi flow dari karbu akan maksimal sampai ke intake. Nah, pertanyaan selanjutnya, banyak sekali yang menggunakan karbu di atas 28 ya. Ada yang 30, 32 sampai 34 untuk harian dan dengan spek motor yang cuma standar Portling. Sebenarnya untuk daily itu kurang maksimal ya. Maksudnya diameter karbu yang semakin besar kan peak powernya digeser ke RPM tinggi ya. Nah, sedangkan untuk sehari-hari sebenarnya kalau jalan-jalan kota itu atau mungkin di kampung juga zaman sekarang udah susah ngebut ya. Tapi untuk motor yang memang suka top speed memang ya nggak masalah, itu motor-motor kalian. Makanya di sini akan saya kasih contoh satu lagi guys. Ini yang tadi udah ya, untuk yang kebanyakan user yang tadi sudah saya bahas. Nah, kebanyakan misal saya langsung ke ukuran 34 ya. Ini juga sudah pernah beberapa tahun menemani saya. Saya juga pernah pakai motor harian dengan karbu ukuran 34 dan memang enak untuk RPM atasnya guys. Sangat kerasa bedanya dibandingkan 28. Walaupun portingan in dan ukuran klep saya masih standar ya. Juga noken as masih standar, tapi kerasa sekali perbedaan untuk RPM atasnya karena mungkin flow dari udara bisa lebih banyak sehingga bensin juga bisa menyesuaikan lebih banyak ya untuk RPM atas. Tapi untuk RPM bawah tengahnya kurang lebih enak yang karbu 28 sih. Jadi tetap propernya Setre F itu pakai karbu ukuran 28. Yang di sini sebagai contoh ya. Ini kan gede banget. Kalau dibanding dengan lubang yang 28 tuh kelihatan jauh ya, 34 dengan 28. Ini udah nggak bisa pakai intake standar, jadi minimal kita beli intake untuk khusus 34 mili. Nah, masalahnya kalau kita beli langsung intake besar, biasanya itu bagian out intake-nya itu besar banget guys. Nah, bagian ini. Sedangkan kalau mesin kita masih standar, pakai klep standar, portnya yang maksimal bagian luarnya itu sekitar 28 mili, otomatis intake-nya bagian sininya ya kurang lebih 28 mili ya, nggak boleh terlalu besar. Kalau aku terlalu besar nanti nabrak. Jadi kalian beli intake yang diameternya sesuai dengan diameter port kalian. Nanti untuk bagian ininya kalian bisa di porting menyesuaikan intake karbu kalian ya. Jadi menyesuaikan moncong ini 34, maka bagian sini harus 34. Nah, untuk ke dalamnya ini menyesuaikan diameter port kalian yang misal 28. Jadi bentuknya kurang lebih jadi kerucut atau corong kayak gini ya. Tuh diameter sininya gede, ke dalamnya itu kecil. Itu supaya flow-nya maksimal. Jadi performa karbu kalian walaupun sebenarnya terlalu gede itu mubazir, tapi performanya akan maksimal guys. Itu yang saya rasa ya.
Terkhusus untuk karbu yang diameternya di atas 28 itu benar-benar perubahan intake ini benar-benar sangat berasa guys. Dibandingkan kalau ada flow yang nabrak ya untuk karbu yang tipe-tipe sudah super flow kayak gini. Nah kayak gitu ya. Mungkin video kali ini dicukupkan sekian. Karena untuk pembahasan lebih dalamnya udah pernah saya bahas dulu. Untuk hitung-hitungan gambar komplitnya juga pengaruhnya udah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, entah beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang. Kalian cari aja yang tentang bahas intake manipul ya guys untuk penjelasan lengkapnya. Video kali ini hanya memperlihatkan lagi untuk mengingatkan kalian untuk merek bebas, untuk bentuk mau down wrap atau yang tipe standar itu sesuai selera kalian, tapi saya sarankan tetap untuk daily use saya tipe yang standar. Jadi posisi karbu hampir tegak lurus, mirip-mirip standar. Itu lebih enak nyetingnya guys, nggak ribet. Walaupun untuk performa memang saya akui down wrap itu lebih asik untuk akselerasi ya, tapi memang nyetingnya tricky guys. Untuk motor karbu beda dengan injeksi ya, kalian tinggal nyeting di ECU. Kalau karbu kan harus nyeting pelampung dan lain-lain ya, kayak gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi video kali ini mau saya cukupkan saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya guys. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.